Shalom sahabatku, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami mengucap syukur, berterima kasih buat pagi hari yang indah ini. Kami berterima kasih untuk nafas kehidupan yang masih Tuhan berikan untuk setiap kami. Pagi hari ini, kami ingin kembali mendengar tentang kebenaran firman-Mu. Biar kebenaran firman-Mu yang terus menuntun dan mengajar setiap kami sepanjang hari ini. Amin. Pagi hari ini, kita akan merenungkan kebenaran firman-Nya dengan tema mempertahankan milik pusaka. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Bilangan pasal 36, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Inilah firman yang diperintahkan Tuhan mengenai anak-anak perempuan Zelafehat. Bunyinya, mereka boleh kawin dengan siapa saja yang suka kepada mereka, asal mereka kawin di lingkungan salah satu kaum dari suku ayah mereka. Sebab milik pusaka orang Israel tidak boleh beralih dari suku ke suku. Tetapi orang Israel haruslah masing-masing memegang milik pusaka suku nenek moyangnya. Pada waktu itu, terjadilah sebuah percakapan dari kepala-kepala puak dari kaum Bani Gilead bin Mahir bin Manasye, salah satu dari kaum-kaum keturunan Yusuf, dengan Musa dan pemimpin-pemimpin, kepala-kepala suku orang Israel. Mereka berkata kepada Musa bahwa Tuhan telah memerintahkan Musa untuk memberikan bagian tanah perjanjian itu kepada orang Israel sebagai milik pusaka dengan membuang undi. Dan oleh Tuhan telah diperintahkan kepada Musa untuk memberikan milik pusaka Zelafehat kepada anak-anaknya yang perempuan. Tetapi seandainya mereka kawin dengan salah seorang anak laki-laki dari suku lain di antara orang Israel, maka milik pusaka perempuan itu akan dikurangkan dari milik pusaka kaum Yusuf atau kaum Manasye, dan akan ditambahkan kepada milik pusaka suku yang akan dimasukinya. Jadi akan dikurangkan dari milik pusaka yang diundikan kepada kaum Manasye. Maka apabila tiba tahun Yobel bagi orang Israel, milik pusaka perempuan itu akan ditambahkan kepada milik pusaka suku yang akan dimasukinya, dan akan dikurangkan dari milik pusaka kaum Manasye. Kemudian Tuhan berfirman kepada kaum Israel demikian, mereka boleh kawin dengan siapa saja yang suka kepada mereka, asal mereka kawin di lingkungan salah satu kaum dari suku ayah mereka. Sebab milik pusaka orang Israel tidak boleh beralih dari suku ke suku, tetapi orang Israel haruslah masing-masing memegang milik pusaka suku nenek moyangnya. Jadi hukum pernikahan tujuannya adalah agar milik pusaka itu tidak beralih, sebab itulah bagian milik orang-orang Israel. Hal ini seperti diatur sedemikian rumitnya sampai-sampai jika saudara melihat seluruh Alkitab, entah berapa ratus kali, Tuhan menjelaskan perihal milik pusaka ini secara sangat terperinci, turun-temurun. Tahukah saudara apa milik pusakamu sebagai orang-orang percaya yang sudah ditebus Tuhan? Tuhan di kitab Yehezkiel 44 ayat 28b berkata, sebab akulah milik mereka. Tuhanlah milik pusaka kita. Tuhanlah bagian kita yang harus kita pertahankan selamanya. Jika demikian, dapatlah dimengerti ketika firman Tuhan berkata tentang hukum pernikahan. 2 Korintus 6 ayat 14 berkata, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Tujuan utamanya adalah sama, agar Tuhan yang adalah milik pusaka kita tidak hilang daripada kita. Haleluya. Sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, Engkaulah milik pusakaku selamanya.
aku adalah milik-Mu. Amin. Jesus loves you and so do I.